Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Cerita Ar bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Sinta duduk di beranda rumah kontrakan kecil yang telah ia tinggali sejak 3 tahun lalu. Di tangannya segelas teh hangat, masih mengepul tipis. Sementara matanya menatap kosong ke jalanan sempit yang perlahan mulai ramai oleh suara motor dan anak-anak yang berangkat sekolah. Udara pagi menyapu wajahnya yang tampak lelah, namun tetap terselip ketenangan di balik rautnya yang sederhana. Bukan karena ia tak punya beban, tetapi Sinta sudah terbiasa menyimpan semuanya dalam diam. Sejak kecil ia dibesarkan oleh neneknya yang keras dan disiplin. Orang tuanya meninggal dalam kecelakaan saat Sinta berusia 8 tahun. Sejak saat itu, hidupnya adalah tentang bertahan dan bekerja keras. Ia tidak pernah menggantungkan harapan pada orang lain. Satu-satunya yang menjadi pegangan adalah tekadnya sendiri untuk menjadi mandiri dan tidak menyusahkan siapapun. Ia bukan gadis yang gemar bergaul, apalagi pamer. Hidupnya sederhana, penuh syukur dan doa. Di kampung, Sinta dikenal sebagai gadis rajin dan baik hati. Ia sering membantu tetangga yang kesusahan tanpa diminta. Beberapa pemuda sempat mendekatinya, tapi semuanya berakhir tanpa kejelasan karena Sinta lebih memilih menjaga jarak. Ia tidak tertarik pada cinta yang hanya datang karena rasa kasihan atau kagum sesaat. Ia tahu benar bahwa dunia ini tak sesederhana cerita dongeng. Sore itu, saat sedang mengajar anak-anak mengaji di langgar kecil di ujung gang, datanglah seorang laki-laki dengan motor sport yang membuat semua anak bersorak. Laki-laki itu tampan, rapi, dan terlihat tidak berasal dari lingkungan kampung tersebut. Ia memperkenalkan diri sebagai relawan dari yayasan yang ingin memberi bantuan alat-alat belajar untuk anak-anak di kampung. Namanya Bayu. Sinta tidak terlalu terkesan pada awalnya. Baginya, lelaki kota seperti itu biasanya hanya numpang lewat. Namun Bayu berbeda. Ia tidak hanya datang sekali, tapi berkali-kali. Ia tidak hanya memberi, tapi juga ikut duduk di antara anak-anak, bercanda, bercerita, bahkan sesekali membaca Al-Quran bersama mereka. Perlahan, kehadiran Bayu mengubah suasana tempat mengajarnya. Anak-anak jadi lebih semangat. Bahkan para ibu mulai berani menanyakan soal mengaji juga. Bayu mulai sering berbincang dengan Sinta setelah kegiatan selesai. Tidak berlebihan, tapi cukup untuk membuat Sinta sedikit demi sedikit membuka dirinya. Mereka mulai saling mengenal. Bayu bercerita bahwa ia bekerja di bidang konstruksi dan desain interior, bekerja di perusahaan pamannya, dan tinggal bersama ibunya di Jakarta Timur. Ia adalah anak satu-satunya. Ayahnya sudah lama meninggal. Sinta tidak tahu sejak kapan perasaannya mulai berubah. Ia hanya tahu bahwa setiap kali Bayu datang, jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Dan setiap kali Bayu pulang, ada ruang kosong yang diam-diam tumbuh. Namun ia masih menahan diri, karena ia tahu tidak semua rasa pantas diperjuangkan, apalagi jika harus menyakiti harga dirinya. 3 bulan setelah pertemuan pertama mereka, Bayu mengungkapkan keinginannya untuk melamar Sinta. Ia datang bersama 2 orang temannya membawa buah tangan dan duduk dengan sopan di hadapan nenek Sinta. Wajah Bayu tegang namun mantap. Sinta terdiam lama, antara bingung dan terharu. Tapi ia tahu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ada seseorang yang datang dengan kesungguhan. Pernikahan mereka digelar sederhana. Hanya mengundang tetangga dekat dan keluarga dari pihak Bayu yang datang hanya ibunya dan adik perempuannya, Tara. Meski ibunya tidak menunjukkan banyak kehangatan, tapi Sinta mencoba berpikir positif. Mungkin butuh waktu untuknya menerima Sinta. Setelah menikah, Sinta langsung ikut Bayu ke rumah ibunya. Rumah yang cukup besar tapi kaku. Tidak ada suasana hangat layaknya keluarga. Bayu mencoba menenangkan dengan berkata bahwa ibunya memang keras dan tidak terbiasa dengan orang baru. Sinta mengangguk. Ia tidak banyak menuntut. Ia yakin semua akan berubah seiring waktu. Hari-hari pertama menjadi menantu tak mudah bagi Sinta. Ia harus bangun paling pagi, memasak, membersihkan rumah, mencuci pakaian, bahkan menyetrika baju Tara yang sebenarnya sudah dewasa dan tidak bekerja. Ia tidak mengeluh. Bahkan saat bajunya sendiri belum sempat dicuci, ia lebih memilih menyelesaikan pekerjaan rumah terlebih dahulu. Ibu mertua tidak pernah secara langsung memuji atau berterima kasih. Justru seringkali menyindir. Kalau masak, jangan terlalu asin. Di kota, orang gak suka asin.
Atau, gelasnya ditaruh di sini, bukan di sana. Dari dulu memang sudah begitu. Sinta menahan semuanya dengan senyum. Ia berpikir itu hanya proses adaptasi. Bayu masih bersikap baik. Namun ia mulai lebih banyak di luar rumah. Katanya pekerjaan sedang banyak. Kadang pulang larut malam. Kadang tidak sempat makan malam bersama. Sinta tetap menyiapkan makanannya. Meski dingin, meski tak disentuh. Ia percaya Bayu hanya sedang sibuk. Suatu hari, Sinta membeli bahan makanan ke pasar dekat rumah. Uang belanja yang diberi ibu mertua pas-pasan, tapi ia pandai mengatur. Ia membawa semua barang belanjaan sendiri, tanpa bantuan Tara yang hanya duduk main ponsel. Saat kembali, Sinta langsung menuju dapur, menata sayuran, mencuci ayam, dan mulai memasak. Hari itu ia akan mencoba resep baru untuk membuat sop daging kesukaan Bayu. Saat akan mencuci baju sore harinya, ia menemukan baju ibu mertua yang terkena noda minyak di bagian pundak. Ia tahu ini baju kesayangan mertua. Dengan sangat hati-hati, ia kucek lembut dengan tangan. Tidak ia masukkan ke mesin, karena takut merusak. Namun nasib berkata lain. Saat sedang membilas, tanpa sengaja, kain halus itu tersangkut pada ujung keran. Seketika terdengar suara, krek, kecil. Sobek di bagian ketiak. Jantung Sinta berdetak kencang. Ia panik. Ia mencoba menjahit dengan rapi, namun bekas robek tetap terlihat. Ia memutuskan menyimpan dulu baju itu, dan akan membeli ganti dengan uang tabungan kecilnya. Ia belum sempat menjelaskan, karena ibu mertua pergi keluar rumah bersama Tara. Namun saat malam tiba, suasana berubah panas. Ibu mertua masuk kamar dengan muka merah padam sambil membawa baju robek itu. "Kau yang merobek baju ini?" Suaranya nyaring. Sinta berdiri dari duduknya. "Maaf Bu, tadi waktu saya cuci, nggak sengaja tersangkut." "Ngaku. Kau sengaja ya? Dari dulu memang saya sudah curiga. Kamu ini licik. Baju ini mahal. Tahu? Bukan untuk disuci sembarangan." Tara ikut menimpali. "Iya Bu, kemarin waktu Kak Sinta pegang baju itu, aku lihat dia narik keras-keras. Mungkin sengaja karena iri." Sinta tercekat. "Saya nggak pernah iri, Ta. Saya hanya..." "Cukup," bentak ibu mertua. "Sudah cukup, saya sabar. Sejak kamu datang, rumah ini isinya selalu sial. Masakan nggak enak, rumah berantakan, Bayu makin jarang pulang. Sekarang baju saya rusak." Sinta menahan napas. Tak ada yang membelanya. Bahkan Bayu yang baru pulang hanya menatap dingin, lalu masuk kamar tanpa kata. Sinta berdiri di dapur, tubuhnya gemetar, bibirnya ingin berbicara, tapi tak tahu harus bagaimana. Sejak hari itu, Sinta merasa semua mulai berubah. Tara makin sering bicara sinis. Ibu mertua tidak mengizinkannya makan bersama. Bahkan baju-bajunya disingkirkan ke rak paling bawah. Namun ia bertahan. Ia masih percaya bahwa rumah tangga adalah tentang kesabaran. Namun satu hal yang tak ia tahu, bahwa badai sebenarnya belum mulai. Langit pagi memucat dengan warna abu tipis ketika Sinta membuka mata. Udara di kamar sempit yang diberi oleh ibu mertuanya terasa lembab dan dingin. Kamarnya tidak berjendela. Hanya ada satu ventilasi kecil di atas lemari plastik. Sejak pertengkaran tentang baju robek itu, ia dipindahkan dari kamar utama ke ruang kosong dekat dapur. Kasur tipis dilapisi sprei lama, tanpa meja, tanpa lemari pribadi. Tapi Sinta menerimanya tanpa suara. Ia bangkit, melipat sajadah, kemudian berjalan pelan menuju dapur. Jam baru menunjukkan pukul 4.30. Rumah masih gelap dan sunyi. Seperti biasa, ia memulai harinya dengan menanak nasi, menyiapkan air hangat untuk mandi ibu mertua, dan meracik bumbu untuk sarapan. Hari ini ia ingin membuat bubur ayam karena tahu ibu mertua kurang enak badan. Tangannya cekatan mengiris bawang, mengulek merica dan bawang putih, sementara sesekali matanya menatap panci air mendidih. Dalam diamnya, pikirannya berkelana. Ia rindu rumah kecil di kampung, rindu suara ayam berkokok dan aroma teh panas buatan neneknya. Namun semua itu sekarang hanya kenangan jauh. Sinta meletakkan mangkuk bubur panas di meja makan, lengkap dengan sambal dan kerupuk udang yang ia goreng sendiri semalam. Jam hampir pukul 6 ketika ia mendengar suara langkah kaki dari kamar utama.
Ibu mertua keluar kamar dengan daster merah dan ekspresi datar. Bubur? Kau pikir aku anak kecil? Suaranya serak tapi tajam. Sinta terdiam. Maaf Bu, saya pikir ibu belum enak badan. Jadi? Lain kali, tanya dulu. Jangan asal buat. Lagi pula kamu tahu kan perut saya gak bisa pedas. Tapi kau tetap kasih sambal di meja. Sinta cepat-cepat mengambil sambal dan memindahkannya. Saya salah, Bu. Maafkan saya. Ibu mertua tidak membalas. Ia hanya duduk dan mulai makan perlahan. Tara kemudian keluar kamar sambil menatap ponselnya. Ia bahkan tidak menyapa. Langsung duduk dan membuka kotak makanan pesan antar yang baru saja datang melalui ojek online. Kalau tahu masakan di rumah nggak enak, mending pesan di luar aja, kata Tara tanpa menatap Sinta. Sinta tidak membalas. Ia kembali ke dapur, mencuci peralatan makan satu persatu. Di balik hatinya yang diam, mulai tumbuh luka kecil yang makin hari makin perih. Ia mencoba menenangkan diri, berharap Bayu akan segera bangun dan menjadi penyeimbang di rumah itu. Tapi pagi itu, Bayu tidak muncul hingga lewat jam 7. Setelah semuanya berangkat dengan aktivitas masing-masing, Sinta menyapu seluruh rumah, mencuci pakaian, termasuk baju kerja Bayu yang semalam dilempar begitu saja di lantai. Ia mengelus bagian kerah baju itu. Ada bekas lipstik samar yang menempel di sisi dalam. Sinta menatap noda itu lama. Tidak berkata apa-apa. Ia hanya mengambil detergen dan mengucek baju itu perlahan, hingga noda itu perlahan memudar. Tidak ada konfrontasi, tidak ada air mata. Hanya detik-detik sunyi yang mengguncang jiwanya dalam diam. Siangnya, Sinta menyempatkan pergi ke pasar. Ia membeli sedikit ikan dan tahu untuk makan malam. Saat kembali, ia mendapati ibu mertuanya sedang duduk bersama seorang tetangga, Bu Rina. Mereka tampak serius berbicara, dan saat Sinta hendak masuk, mereka mendadak diam. Begitu Sinta masuk rumah, ia sempat mendengar ucapan Bu Rina, "Ya sudah kalau kamu yakin dia gak jujur, Mbak, hati-hati aja." Sinta mematung sejenak, tapi tetap masuk dan meletakkan belanjaannya di dapur. Tidak lama setelah itu, ibu mertua masuk ke dapur dan berdiri di belakang Sinta. "Kau pinjam uang ke Bu Rina?" tanyanya tajam. Sinta langsung menoleh. "Tidak, Bu. Saya tidak pernah pinjam ke siapapun. Dia bilang kamu sering minta bantuan diam-diam. Katanya kamu bilang buat belanja karena saya pelit." Sinta menggeleng cepat. "Demi Allah, saya tidak pernah begitu, Bu. Saya tidak pernah bicara buruk tentang ibu ke siapapun." "Mulutmu itu lembut, tapi bisa lebih tajam dari pisau. Saya tahu model kamu. Halus di depan, menusuk di belakang." Sinta hanya menunduk. "Kalau saya salah, saya minta maaf, Bu. Tapi saya tidak pernah seperti itu." "Kalau kau tidak salah, kenapa semua orang bilang begitu?" Pertanyaan itu menusuk. Tidak ada yang bisa ia jawab karena ia sendiri tak tahu kenapa semua orang seakan berbalik memusuhi. Mungkin Tara menyebarkan cerita yang tidak-tidak. Mungkin ada tetangga yang iri. Ia tidak tahu. Malam itu, Bayu pulang lebih awal. Sinta berharap bisa bicara dengannya. Ia menyiapkan makan malam, menunggu di meja, menatap piring dan sendok dengan harapan. Tapi Bayu hanya duduk sebentar, menatap layar ponselnya, lalu berdiri. "Aku kenyang. Tadi makan di luar sama klien," katanya pendek. Sinta berdiri. "Mas, aku boleh bicara?" Bayu menoleh malas. "Buat apa?" Saya merasa ada yang berubah. Saya merasa seperti orang asing di rumah ini. Saya minta maaf kalau selama ini saya banyak kekurangan. Tapi saya ingin tahu, apakah Mas juga merasakan hal yang sama?" Bayu mendesah. "Kamu terlalu sensitif. Sudahlah, jangan lebay. Aku capek kerja seharian, pulang malah dikasih drama." Sinta menggigit bibir. Air mata menggenang, tapi ia tahan. Ia hanya mengangguk, lalu berjalan ke dapur, membereskan makanan yang tak tersentuh. Hari demi hari, tekanan makin menjadi. Tara makin terang-terangan memfitnah. Suatu siang, sepiring lauk yang baru ia siapkan dibuang oleh Tara dengan alasan basi. Padahal Sinta baru mengangkatnya dari wajan 5 menit lalu. Ibu mertua makin sering menyindir soal perempuan kampung yang tak tahu sopan santun. Namun yang paling menyakitkan, Bayu tidak lagi menatapnya seperti dulu.
Tatapannya dingin, cuek, seolah Sinta hanya bayangan. Pernikahan mereka seperti formalitas. Suatu malam, Sinta duduk sendiri di halaman belakang. Ia menatap bulan yang menggantung sepi di langit. Di tangannya segelas air putih yang sudah tak dingin lagi. Ia bertanya dalam hati, apakah semua ini layak dipertahankan? Apakah rumah tangga harus selalu tentang menahan sakit, menunduk, dan menelan harga diri? Tapi ia juga tahu, jika ia pergi, semua akan mengatakan ia istri durhaka. Ia menatap langit. Dalam diam ia berkata pelan, Tuhan, jika ini ujian, kuatkan aku. Tapi jika ini jalan buntu, tunjukkan aku cahaya keluar dari lorong gelap ini. Malam makin larut. Rumah makin sunyi. Tapi di dalam dada Sinta, badai perlahan mulai bangkit. Sudah hampir 2 minggu sejak insiden baju robek itu terjadi, tapi sikap ibu mertua dan Tara makin memburuk terhadap Sinta. Tidak hanya kata-kata menyakitkan yang mereka lontarkan setiap hari, kini mereka juga mulai menuding Sinta mencuri. Semuanya bermula ketika uang 200.000 milik Tara hilang dari dompetnya. Pagi itu, setelah Sinta kembali dari pasar, ia langsung mendapati Tara berdiri di ruang tamu dengan wajah menegang, sementara ibu mertua duduk di sofa sambil memainkan tas tangannya. Kamu tadi masuk kamar aku? Tuding Tara begitu Sinta meletakkan kantong belanja di meja makan. Sinta mengerutkan kening. Saya? Masuk kamar Mbak Tara? Enggak, saya dari pasar. Jangan bohong. Uang di dompetku hilang. Dan hanya kamu yang ada di rumah pagi ini. Sinta menahan napas. Saya benar-benar tidak tahu apa-apa soal uang itu. Mbak, saya tidak pernah pegang barang-barang Mbak Tara. Apalagi dompetnya. Ibu mertua ikut angkat suara. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Masa uang 200.000 bisa hilang sendiri? Sinta menatap keduanya bergantian. Bu, saya tidak pernah ambil. Demi Allah saya tidak pernah mencuri. Saya tidak seberani itu. Sudah jangan bawa-bawa nama Tuhan. Orang yang paling banyak menyebut nama Tuhan biasanya justru yang paling pandai bersandiwara. Sindir Tara tajam. Sinta merasa darahnya naik ke kepala. Tapi ia menahan semua emosi itu. Ia tidak ingin membuat masalah semakin besar. Ia tahu, kalau ia melawan, justru akan memperkuat tuduhan mereka. Ia hanya mengambil belanjaannya, masuk ke dapur, dan mulai menyiapkan bahan makanan seperti biasa. Tapi hatinya remuk. Ia tidak menyangka akan dituduh seperti itu di rumah suaminya sendiri. Sorenya, Bayu pulang lebih cepat. Sinta berharap setidaknya suaminya bisa mendengarkan penjelasannya. Ia mencoba menyambut Bayu dengan senyum meskipun wajahnya tampak letih. Mas, aku boleh bicara sebentar? Bayu duduk di sofa sambil membuka ponselnya. Apalagi? Aku capek. Sinta duduk di sebelahnya. Tadi pagi Mbak Tara menuduh aku mencuri uangnya. 200.000. Tapi aku benar-benar tidak melakukannya. Mas, aku bahkan tidak pernah masuk kamarnya. Bayu melirik sekilas, lalu kembali menatap ponsel. Dia bilang kamu satu-satunya orang yang ada di rumah. Kamu pikir aku harus percaya kamu dibanding adik kandungku sendiri? Mas, aku istrimu. Tapi kamu juga cuma orang luar di rumah ini. Kalimat itu menampar Sinta lebih keras daripada tamparan fisik. Ia merasa tak lagi punya tempat. Bahkan di hati suaminya, ia hanya dianggap orang luar. Padahal ia datang dengan niat baik, membawa cinta dan pengabdian. Sinta bangkit perlahan. Ia tidak ingin menangis di hadapan Bayu. Ia tahu air matanya tidak akan mengubah apapun. Ia hanya menunduk, berjalan ke kamar kecil di belakang dapur, lalu menutup pintu pelan. Di dalam kamar itu, ia menangis tanpa suara. Ia peluk lututnya, menyender ke tembok, dan membiarkan seluruh sakit mengalir bersama air matanya. Beberapa hari kemudian, terjadi kejadian yang membuat semuanya semakin rumit. Pagi itu, Sinta mencuci pakaian seperti biasa di samping rumah. Ia tidak sengaja melihat daster tua ibu mertua yang robek pada bagian samping. Sinta tahu bahan daster itu sudah tipis, dan mungkin sobek karena dicuci mesin. Ia bermaksud menjahitnya, tapi belum sempat ia ambil, ibu mertua keluar dan langsung melihat robekan itu. Apa kau lakukan? Sinta terkejut. Maaf Bu, tadi saya belum sempat jahit. Mungkin robek karena sudah lama. Sudah lama? Itu daster baru. Tahu.
Baru saya beli bulan lalu di pasar. Kamu sengaja merobek, ya? Demi Allah tidak, Bu. Saya tidak pernah berniat. Diam. Kau ini pembawa sial. Dasterku dirusak. Uang Tara hilang. Bahkan tanaman bunga yang aku rawat dari dulu mendadak mati setelah kau siram. Apalagi yang kau rusak di rumah ini? Teriakan ibu mertua mengundang tetangga. Beberapa mulai mengintip dari pagar. Tapi ibu mertua tidak peduli. Ia terus berteriak seperti kehilangan kendali. Tara pun keluar dari rumah dengan wajah tak kalah sengit. Sudah Bu, buang saja perempuan ini dari rumah. Dia bikin sial. Bayu juga sudah males sama dia. Sinta berdiri terpaku. Semua tetangga menatapnya. Beberapa berbisik, beberapa mencibir. Ia merasa seperti sampah di tengah jalan. Sore itu, setelah Bayu pulang, tanpa banyak bicara ia masuk kamar, lalu keluar dengan ponsel di tangan. Tak lama kemudian, sebuah pesan WhatsApp masuk ke ponsel Sinta. Pesan dari Bayu. Kita cukupkan sampai di sini. Aku sudah nggak bisa lanjut sama kamu. Anggap aja kita memang nggak jodoh. Aku akan urus surat cerai nanti. Jangan cari aku. Jari Sinta gemetar saat membaca pesan itu. Dunia seakan runtuh di hadapannya. Ia dicerai, lewat pesan WhatsApp. Tanpa bicara langsung. Tanpa diskusi. Tanpa diberi kesempatan menjelaskan apapun. Hanya kata-kata singkat yang mengakhiri segalanya. Sinta terduduk di lantai dapur. Ia menatap layar ponsel lama-lama, berharap itu hanya mimpi. Tapi tidak. Nyatanya, suaminya lebih memilih mengusirnya lewat layar daripada menemuinya langsung. Ia bahkan tidak keluar kamar setelah mengirim pesan itu. Malam itu, Sinta membereskan beberapa pakaian ke dalam tas kecil. Tidak ada yang membantunya. Tidak ada yang memintanya tetap tinggal. Bahkan ibu mertua tampak lega saat melihat Sinta membawa tasnya keluar kamar. Jangan lupa bawa semua barangmu. Jangan tinggalkan satu pun. Rumah ini sudah cukup penuh dengan masalahmu, kata ibu mertua dengan suara datar. Sinta tidak menjawab. Ia hanya mengangguk pelan. Ia menatap rumah itu sekali lagi. Rumah yang dulu ia pikir akan menjadi tempatnya tumbuh bersama cinta dan keluarga. Tapi nyatanya, itu hanya ruang penuh luka dan penghakiman. Sinta melangkah pelan keluar dari pagar rumah. Langit malam mendung, dan gerimis mulai turun. Tapi langkahnya terasa ringan. Entah kenapa, setelah semua luka itu, justru sekarang ia merasa bebas. Ia tidak tahu kemana harus pergi malam itu. Tapi ia tahu satu hal, ini bukan akhir. Ini adalah awal dari sesuatu yang akan mengubah segalanya. Langkah kaki Sinta terdengar lirih menyusuri jalanan kecil di malam itu. Hujan gerimis perlahan membasahi rambutnya yang tergerai lelah. Ia tak membawa payung, hanya tas kecil berisi beberapa lembar pakaian dan dompet lusuh yang selama ini disimpannya di bawah kasur. Ponsel di tangannya mati kehabisan baterai sejak sore. Tak ada satupun yang bisa ia hubungi. Tak ada tempat pasti untuk dituju. Perempuan itu terus berjalan menunduk, membiarkan kaki menuntunnya entah kemana. Tubuhnya gemetar karena dingin, tapi dadanya lebih menggigil karena luka batin. Setiap langkah seperti membawa serpihan air mata yang sudah kering. Tak ada lagi air untuk menangis. Hanya ada kehampaan dan kesadaran bahwa ia sudah benar-benar ditinggalkan. Ia menginap malam itu di musala kecil pinggir jalan, beralaskan sajadah tipis yang ia pinjam dari ibu penjaga warung di seberang. Meski dingin merambat hingga ke tulangnya, ia tidak banyak bergerak. Ia duduk diam, bersandar pada dinding kayu, menatap kosong ke arah lampu jalan yang redup. Tak ada yang lebih sunyi daripada malam pertama seorang perempuan diusir dari rumah, tak tahu kemana arah hidup selanjutnya. Pagi harinya, setelah membersihkan diri di kamar mandi umum, Sinta berjalan menuju halte bus kota. Ia duduk di sana, menunggu apapun yang bisa membawanya keluar dari tempat itu. Dalam kepalanya hanya ada satu nama yang mendadak muncul. Mbak Alin, sahabatnya semasa kuliah yang dulu sangat dekat dengannya. Mereka lama tak bertemu sejak masing-masing menikah dan sibuk dengan kehidupan sendiri. Tapi Alin adalah satu dari sedikit orang yang selalu percaya padanya. Sinta menumpang angkot seadanya ke arah selatan kota. Ia bahkan harus turun naik 3 kali, karena hanya mengandalkan ingatan arah rumah Alin. Ponselnya belum sempat diisi daya, dan ia malu jika harus pinjam ponsel orang hanya untuk menghubungi sahabatnya. Tapi entah bagaimana,
Ia sampai juga di depan pagar besar rumah bertingkat berwarna putih itu. 2 menit 3 menit, ia berdiri ragu di depan pagar. Jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. Apa Alin masih tinggal di sana? Apa dia masih ingat padanya? Sinta mengetuk pelan bel pagar. Tak lama, seorang pembantu keluar. Selamat pagi. Cari siapa ya, Bu? Saya cari Mbak Alin. Alin Nuraini. Teman kuliah saya. Dia masih tinggal di sini, ya? Pembantu itu menatap Sinta dari atas ke bawah. Penampilan Sinta benar-benar sederhana. Hanya mengenakan gamis kusam dan kerudung polos. Wajahnya masih sembab karena lelah dan kurang tidur. Tapi pembantu itu tidak menolak. Ia membuka pagar. Ibu ada di dalam. Saya panggilkannya. Silakan duduk dulu, katanya sopan. Beberapa menit kemudian, suara langkah cepat terdengar dari arah dalam rumah. Lalu muncul sosok perempuan tinggi ramping, mengenakan setelan blus dan celana kulot. Matanya membelalak ketika melihat siapa yang duduk di kursi tamu terasnya. Sinta? Sinta berdiri perlahan. Air mata mendadak mengalir di pipinya. Mbak Alin. Alin memeluk Sinta tanpa berkata apa-apa. Pelukannya erat, hangat, dan tulus. Seolah memeluk semua luka yang Sinta bawa bersamanya. Tak lama, mereka duduk di ruang tamu. Alin meminta pembantunya menyeduhkan teh manis hangat. Setelah Sinta menenangkan diri dan mengganti bajunya, mereka mulai berbicara panjang. Kamu kemana aja, Sin? Kok bisa kayak gini? Suara Alin penuh iba. Sinta menarik napas panjang. Aku baru saja dicerai, Mbak. Lewat pesan WhatsApp. Alin menutup mulutnya. Matanya membelalak. Astagfirullah. Bayu. Sinta mengangguk pelan. Ia mulai menceritakan segalanya. Tentang ibu mertuanya, tentang Tara, tentang fitnah-fitnah kecil yang makin hari makin membunuh jiwanya. Tentang tuduhan mencuri, tentang baju robek, tentang tanaman mati, dan akhirnya pengusiran secara tidak langsung dari rumah. Alin hanya bisa menatap kosong sambil sesekali menggeleng. Aku nggak percaya. Bayu yang kamu bela habis-habisan waktu dulu itu? Yang kamu pilih daripada tawaran kerja ke luar negeri? Ya dia. Suara Sinta lirih. Ya Tuhan. Sinta, kamu terlalu sabar. Aku nggak tahu kalau selama ini kamu disiksa seperti itu. Sinta tersenyum lemah. Aku juga nggak tahu kenapa bisa sebodoh itu. Mungkin karena aku ingin mempertahankan sesuatu yang sebenarnya sudah tidak ada dari awal. Mata Alin berkaca-kaca. Mulai hari ini, kamu tinggal di sini. Aku nggak akan biarkan kamu sendirian lagi. Kamu sahabatku, dan kamu pantas bahagia. Malam itu, Sinta tidur di kamar tamu Alin. Kasur empuk, selimut hangat, dan kamar dengan pendingin udara. Semua terasa begitu asing tapi juga menenangkan. Tubuhnya benar-benar lelah. Dan untuk pertama kalinya dalam seminggu, ia tidur nyenyak tanpa tangis. Beberapa hari kemudian, Alin membuka obrolan saat sarapan. Sinta, kamu tahu nggak? Perusahaan tempat aku kerja lagi buka peluang untuk investor dan partner baru. Kamu masih ingat dulu kamu pernah punya ide bisnis digital berbasis UMKM? Sinta mengangguk. Aku masih ingat. Tapi aku nggak punya apa-apa sekarang, Mbak. Apalagi uang. Alin tersenyum. Kamu lupa siapa kamu sebenarnya? Kamu itu lulusan terbaik jurusan manajemen bisnis. Dulu waktu magang di Singapura kamu hampir ditawari kerja tetap. Ingat? Sinta tertawa kecil. Tapi aku pilih pulang demi menikah sama Bayu. Alin menatap sahabatnya tajam. Dan sekarang saatnya kamu bangkit. Aku bisa bantu kamu bangun dari awal. Tapi kamu juga harus yakin dan serius. Jangan ragu. Sinta terdiam lama. Di hatinya ada getaran kecil. Bukan karena ambisi, tapi karena harapan yang tiba-tiba tumbuh kembali. Mbak, aku mau coba. Tapi aku takut gagal. Kalau gagal, kita ulang. Yang penting sekarang kamu bangun. Sin. Tunjukin ke dunia bahwa kamu bukan perempuan lemah seperti yang mereka anggap. Hari-hari selanjutnya dipenuhi dengan kerja keras. Sinta mulai menulis ulang rencana bisnis yang dulu pernah ia susun bersama dosen pembimbingnya. Ia mulai menyusun tim kecil dari relasi yang pernah ia bantu waktu kuliah.
Ia dan Alin mendirikan startup kecil yang bergerak di bidang platform e-commerce UMKM lokal. Dengan bantuan Alin dan seorang pengembang web freelance, mereka meluncurkan prototipe dalam waktu 2 bulan. Mereka menamai bisnis itu Sintara ID, gabungan dari namanya dan nama sahabatnya. Sebuah langkah kecil yang menjadi benih perubahan besar. Dan tanpa ada satupun yang tahu, hidup Sinta mulai berubah secara perlahan. Perlahan, tapi pasti. Dan itu baru awal. Setiap pagi, Sinta bangun lebih awal dari siapapun di rumah Alin. Ia menyeduh teh hangat sendiri, menyalakan laptop, lalu tenggelam dalam angka-angka, riset pasar, dan rapat online yang padat. Platform Sintara ID mulai menarik perhatian investor kecil dari berbagai kota. Berawal dari memfasilitasi ibu-ibu pengrajin batik dan kerajinan tangan di desa-desa sekitar Jawa Tengah, perlahan mereka membangun kredibilitas lewat pemasaran yang tepat. Nama Sinta mulai disebut-sebut dalam komunitas UMKM digital. Ia bahkan diundang dalam beberapa forum bisnis sebagai pembicara tamu. Ia tak pernah mengira hidupnya yang hancur kini justru membawanya ke panggung-panggung kehormatan. Namun Sinta bukan orang yang mudah lupa pada luka. Meski wajahnya kini lebih cerah, langkahnya lebih tegak, dan sikapnya lebih percaya diri, jauh di lubuk hatinya, masih tersimpan sisa-sisa trauma akan perlakuan Bayu dan keluarganya. Ia tidak membenci, tapi ia tidak lupa. Dan ia tahu, waktu akan mempertemukan mereka kembali. Suatu siang, Alin menyodorkan undangan padanya. Sin, ada undangan makan malam bersama jaringan investor nasional. Kamu diminta datang karena nama kamu mulai diperbincangkan. Sinta membaca undangan itu. Tempatnya di Hotel Bintang 5 di pusat kota. Ia menelan ludah. Ini bukan sekadar makan malam biasa. Ini panggung. Aku harus datang? Tanyanya ragu. Harus. Kamu udah terlalu lama sembunyi dari siapa dirimu sebenarnya. Sinta mengangguk perlahan. Baik. Aku akan datang. Alin tersenyum. Dan biarkan mereka nanti yang menganga ketika tahu siapa kamu sebenarnya. Hari makan malam itu pun tiba. Sinta berdiri di depan cermin dengan gaun panjang berwarna biru tua yang elegan. Riasan wajahnya lembut. Hanya menonjolkan kesan anggun dan profesional. Rambutnya ditata sederhana. Tidak berlebihan, tapi cukup untuk menandai bahwa ia bukan lagi perempuan yang dituduh mencuri 200.000. Ketika ia keluar dari kamar, Alin terpukau. Masya Allah, Sin. Kamu kelihatan seperti CEO beneran. Sinta tertawa kecil. CEO yang sempat tidur di musala. Kamu layak tampil di panggung tertinggi, Sin. Jangan pernah ragukan itu. Mereka tiba di ballroom hotel 1 jam sebelum acara dimulai. Tamu-tamu berdatangan dengan setelan jas dan gaun berkilau. Sinta tak mengenal mereka satu persatu, tapi ia tahu ini adalah dunia yang pernah ia tolak dulu, demi cinta yang salah. Namun yang paling mengejutkan adalah saat ia baru masuk ke area resepsi, matanya bertemu dengan sosok yang tidak asing. Baik, bersama Tara dan ibu mertuanya. Mereka berdiri di sisi kiri panggung, bersama salah satu direktur regional yang tampaknya mengenal keluarga Bayu. Tara memakai gaun merah terang, berdiri dekat dengan Bayu seolah sepasang kekasih. Sementara ibu mertua mengenakan kebaya mahal berwarna emas. Tawa mereka menggema di udara. Sinta mematung sejenak. Alin langsung membisikkan, "Kamu siap?" Sinta menarik napas dalam. "Aku siap. Hari ini bukan tentang mereka. Ini tentang siapa aku sebenarnya." Mereka berjalan masuk. Seorang panitia segera mendatangi Sinta dan mengantarnya ke meja khusus VIP. Kursinya berada 2 meja dari posisi Bayu dan keluarga. Tidak butuh waktu lama untuk Bayu menyadari kehadirannya. Mata Bayu membelalak. Ia menyikut Tara dan berbisik. Tara menoleh. Ketika ia melihat Sinta, wajahnya langsung berubah kaku. Bahkan ibu mertua pun berhenti tertawa dan menatap ke arah Sinta dengan mata setengah tak percaya. Sinta hanya tersenyum sopan. Ia menunduk sedikit sebagai sapaan formal, lalu duduk dengan tenang. Di meja itu, beberapa investor dan petinggi startup menyapanya dengan ramah. Bahkan salah satu bos marketplace terkenal langsung menyapanya. "Mbak Sinta, ide Sintara ID sangat menginspirasi kami semua. Senang sekali akhirnya bisa bertemu langsung." Bayu yang mendengar itu merasa telinganya berdengung. "Sintara ID?
Bukankah itu nama yang sempat ia lihat viral di TikTok dan beberapa artikel digital? Sinta? Istri yang dulu ia usir karena baju ibunya robek? Acara berjalan dengan elegan. Ada pertunjukan musik klasik. Lalu pembicara dari kalangan tokoh sukses menceritakan kisah-kisah inspiratif. Sinta diminta naik ke panggung sebagai salah satu panelis. Ia berbicara tentang tantangan perempuan dalam membangun bisnis, terutama yang berasal dari latar belakang keluarga biasa dan pernah dipandang sebelah mata. Setiap kalimatnya menampar Bayu dan keluarganya. Bahkan Tara mulai melirik ke arah ibu mereka dengan gelisah. Sinta menutup pidatonya dengan satu kalimat yang membuat ruangan hening beberapa detik. Aku percaya, ketika kita dipaksa keluar dari tempat yang tidak menghargai kita, itu bukan kutukan. Itu adalah petunjuk Tuhan bahwa kita layak berada di tempat yang jauh lebih tinggi. Tepuk tangan bergemuruh memenuhi ruangan. Para tamu berdiri dan menghormati keberanian Sinta. Ia tersenyum, sedikit menunduk, lalu kembali ke tempat duduknya. Setelah acara, Bayu memberanikan diri mendekat. Sinta? Sinta menoleh. Mas Bayu. Kamu ini, jadi CEO-nya Sintara ID? Ya. Mulai dari bawah. Dengan tangan sendiri. Bayu terdiam. Ia mencoba tersenyum. Aku kaget. Kamu luar biasa. Sinta tersenyum simpul. Sayang dulu Mas tidak melihat itu. Aku minta maaf. Atas semua perlakuan dulu. Maafkan Mas? Tentu. Tapi aku tidak lupa, Mas. Terutama karena Mas memilih menceraikanku lewat WhatsApp. Tara ikut mendekat, berbisik. Sinta, kamu ini cuma beruntung. Sinta menatapnya tajam. Beruntung? Tidak, Tara. Aku hanya tidak menyerah ketika kalian semua menenggelamkanku. Dan sekarang aku mengapung di permukaan, bukan karena aku ringan, tapi karena aku belajar berenang. Ibu mertua menahan napas di kejauhan. Ia hanya bisa mematung, melihat semua itu terjadi di hadapannya. Di luar hotel, rombongan mobil mewah sudah menanti untuk menjemput Sinta dan Alin. Ada Mercedes hitam, Alphard putih, bahkan satu mobil Range Rover berplat nama perusahaan. Bayu hanya bisa terpaku saat Sinta berjalan keluar, diiringi oleh beberapa orang eksekutif yang bersalaman dengannya dan menyapanya dengan sebutan, Bu CEO. Dan saat pintu mobil tertutup, Bayu sadar. Perempuan yang dulu ia tinggalkan, kini adalah perempuan yang tak akan pernah bisa ia gapai lagi. Hari-hari setelah malam makan malam mewah itu menjadi awal baru bagi Sinta untuk melangkah lebih jauh. Namanya makin dikenal dalam dunia bisnis berbasis teknologi digital. Ia tak hanya mengembangkan Sintara ID sebagai platform, tetapi juga mulai merancang ekspansi ke bidang pelatihan dan pendampingan bisnis untuk perempuan, khususnya janda, ibu rumah tangga, dan perempuan yang pernah mengalami perlakuan tidak adil dari keluarga atau pasangan. Ia mendirikan program bertajuk Sri Kandi Mandiri, dengan misi membangun kekuatan ekonomi perempuan dari akar rumput. Program ini tak hanya menyentuh UMKM, tapi juga membuka peluang pelatihan keterampilan, literasi keuangan, dan pengembangan diri. Beberapa bulan berlalu, Sinta semakin sibuk. Ia sering diundang menjadi pembicara nasional. Wajahnya mulai menghiasi artikel bisnis dan media digital. Tapi satu hal yang tetap ia jaga, kesederhanaan. Di balik kesuksesan dan citra mewah, ia tetap hidup bersahaja. Ia menyewa rumah kecil sederhana di kota pinggir tempat ia lahir, bukan karena tak mampu membeli rumah mewah, tapi karena di sanalah ia merasa dekat dengan dirinya sendiri. Suatu pagi, Sinta baru saja menyelesaikan rapat virtual dengan mitra dari Singapura saat salah satu asistennya mengetuk pintu. Bu, ada yang datang. Katanya mau ketemu langsung sama ibu. Dia bilang ini soal pribadi. Sinta mengerutkan dahi. Siapa namanya? Katanya Ibu Aisyah. Tubuh Sinta sontak membeku. Ia meletakkan mouse di meja dan berdiri perlahan. Aisyah. Nama itu tak pernah hilang dari benaknya. Ia berjalan ke ruang tamu perlahan. Dan di sana, duduklah sosok yang dulu begitu membenci keberadaannya. Dengan jilbab mahal dan tas mewah yang digenggam erat, wajah Aisyah terlihat jauh lebih tua dari terakhir kali ia lihat. Tapi bukan karena usia, karena kekhawatiran, rasa malu, dan penyesalan yang mulai menua bersama waktu. Sinta duduk pelan di seberang. Ibu Aisyah. Sinta? Suara Aisyah pelan, sedikit bergetar.
Ia menggigit bibirnya, menunduk, lalu, "Maafkan ibu." Ruang tamu hening. Bahkan dentingan jam dinding pun terdengar keras. Aisyah mengangkat wajahnya perlahan, dan ada genangan air di matanya. "Ibu datang ke sini bukan untuk minta uang. Ibu tahu kamu pasti berpikir begitu. Tapi demi Allah, bukan itu." Sinta tak menjawab. Ia hanya menatap lurus. Bukan dengan kebencian. Bukan dengan dendam. Tapi dengan tatapan penuh tanya. "Mengapa baru sekarang?" "Bayu sudah lama pisah dari Tara," lanjut Aisyah. "Mereka tak cocok. Tara hanya kejar uang. Setelah kamu pergi, dia malah makin berani ngatur-ngatur semuanya. Bahkan ibu juga dilawan." Sinta masih diam. "Bayu sekarang susah. Usahanya bangkrut. Rumah kami disita. Dia tinggal sama ibu, kerja serabutan. Tara juga ninggalin dia begitu tahu dia gak punya apa-apa." Sinta menunduk. Bukan karena kasihan, tapi karena rasa getir yang muncul dari dalam. "Ibu malu. Dulu ibu fitnah kamu, usir kamu. Tapi kamu tetap sabar. Bahkan tak pernah bicara buruk tentang kami. Padahal kamu bisa. Kamu punya kuasa sekarang. Tapi kamu diam." Ibu merasa kecil. Aisyah meneteskan air mata. Tangannya gemetar saat ia mengeluarkan selembar foto dari tasnya. Foto Bayu. Sendirian. Di trotoar. Membawa tas kresek. Dia sekarang sering murung. Tiap malam manggil-manggil nama kamu dalam tidur. Dia nyesal. Sinta menarik napas pelan. Lalu berkata, tenang namun tegas, "Bu Aisyah, saya sudah memaafkan semuanya. Tapi saya tidak bisa kembali jadi orang yang sama. Hidup saya sudah berubah. Dan saya memilih untuk terus melangkah maju." Aisyah terisak. "Kamu luar biasa, Sinta. Kamu jauh lebih kuat dari yang kami kira." "Bukan kuat, Bu. Saya hanya belajar dari rasa sakit. Saya tidak punya pilihan selain bertahan. Dan ternyata, bertahan membawa saya ke tempat baru." Aisyah menggenggam tangan Sinta. "Ibu hanya minta satu hal. Bantu Bayu biar dia bisa kerja, bisa hidup lebih baik. Meskipun bukan jadi suami kamu lagi, setidaknya jangan biarkan dia hancur sendirian." Sinta mengangguk pelan. "Saya akan bantu. Tapi tidak sebagai istri. Hanya sebagai sesama manusia." Aisyah menangis keras. Ia tidak menyangka akan diperlakukan dengan penuh empati oleh perempuan yang pernah ia injak harga dirinya. Setelah Aisyah pulang, Sinta duduk di balkon rumahnya. Angin sore menyapu lembut rambutnya. Ia terdiam lama. Ponselnya berbunyi. Alin mengirim pesan. "Sinta, kamu siap ke Dubai bulan depan? Undangan dari Global Women Entrepreneurs Forum sudah datang." Sinta membalas singkat. "Siap. Tapi izinkan aku bantu satu orang dulu, yang pernah membuatku belajar paling banyak dalam hidupku." Hari berikutnya, Sinta meminta asistennya memanggil Bayu ke kantor pusat Sintara ID, tanpa memberitahu siapa yang akan ia temui. Bayu datang dengan wajah bingung. Ia hanya diberitahu bahwa ada pihak yang ingin menawarinya pekerjaan. Ia duduk di ruang interview, dan saat pintu terbuka, matanya membelalak. "Sinta?" Sinta duduk di hadapannya, mengenakan blazer hitam dan celana panjang formal. Wajahnya tenang, teduh, tapi tegas. "Bayu, saya tidak akan berputar-putar. Saya tahu keadaan kamu. Dan saya juga tahu kamu dulu pernah jadi laki-laki baik sebelum semua itu berubah." Bayu menunduk. "Saya malu. Saya tidak datang untuk mempermalukanmu. Saya datang karena saya tahu kamu masih punya potensi, asal kamu mau berubah." Bayu mengangguk cepat. "Saya mau kerja apa saja. Saya siap belajar." "Kamu akan mulai dari bawah. Di divisi UMKM binaan. Jadi pendamping lapangan. Gaji sesuai UMR. Tapi ada satu syarat." "Apa?" "Kamu tidak boleh pernah menyebut masa lalu kita. Di kantor ini, kamu hanya staf. Saya atasanmu. Kita profesional. Dan jangan pernah coba mendekati saya dengan niat pribadi." Bayu tercekat. Tapi ia tahu, ia tidak punya hak untuk protes. "Baik, Bu Sinta. Saya paham." Sinta mengangguk. "Selamat bergabung." Ketika Bayu keluar dari ruangan itu,
Ia nyaris limbung. Dulu ia mengusir perempuan ini. Kini ia digaji oleh perempuan yang sama. Tapi yang paling menghantamnya bukan posisi itu, melainkan kenyataan bahwa cinta yang dulu ia buang, kini sudah benar-benar terkubur dan tak mungkin ia gali kembali. Dan di dalam ruangan itu, Sinta berdiri tegak, memandangi langit biru di luar jendela. Ia tahu langkahnya belum selesai. Masih banyak yang akan datang. Tapi satu hal yang pasti, ia tidak lagi berada di posisi yang bisa diinjak siapapun. Pagi itu suasana kantor pusat Sintara. ID tampak lebih sibuk dari biasanya. Beberapa karyawan lalu lalang membawa berkas dan proposal. Sebagian besar sedang mempersiapkan peresmian kantor cabang baru di Jakarta Barat. Sinta duduk di ruangannya, sedang mengecek ulang laporan keuangan bulanan dan proyeksi dana ekspansi tahap ketiga. Ia menandatangani beberapa dokumen penting sambil sesekali menyesap teh hangat di cangkir putih polos miliknya. Pintu diketuk. Masuk. Alin masuk dengan wajah agak ragu. Sin, aku rasa kamu perlu tahu sesuatu. Sinta langsung menatap tajam. Apa yang terjadi? Alin menatap kanan kiri, lalu menutup pintu rapat-rapat. Ada kebocoran data vendor. Salah satu tender terbesar kita bocor ke pihak luar. Mereka datang lebih dulu ke mitra kita dan menawar di bawah harga kita. Sinta bangkit dari kursinya. Tunggu. Bukankah proposal itu hanya dipegang oleh tim inti saja? Ya, dan satu orang dari luar tim inti. Baik. Sinta membeku. Alin melanjutkan, aku nggak nuduh. Tapi Bayu yang paling akhir menyentuh dokumen itu sebelum diunggah ke sistem internal. Dan anehnya, email kantor dia menunjukkan aktivitas pengunduhan file di luar jam kerja. Sinta berjalan ke depan jendela kaca ruangannya. Ia memandang ke arah taman kecil di pelataran kantor. Perasaan campur aduk mengguncangnya. Antara ingin percaya dan tidak bisa menutup mata. Sebelum kita ambil kesimpulan, pastikan semua data valid. Audit akses sistem, log aktivitas email, dan panggil kepala divisi IT. Sudah aku minta mereka mulai audit pagi ini. Hasilnya mungkin sore ini. Baik. Jangan beritahu siapapun dulu. Termasuk Bayu. Alin mengangguk. Aku ngerti. Hari itu terasa sangat panjang. Meskipun Sinta tetap berusaha menyelesaikan pekerjaan, pikirannya terus melayang pada kemungkinan buruk yang selama ini ia takutkan. Bayu mungkin mengkhianatinya. Sore menjelang maghrib, kepala divisi IT datang ke ruangan Sinta. Wajahnya tegang. Bu, kami menemukan indikasi kuat. File proposal tender dicopi ke flash disk pribadi. Tercatat lewat sistem tracking di komputer kerja Bayu. Waktu akses, pukul 2.37 dini hari, 2 hari lalu. Flash disk. Ya, dan dari metadata yang kami temukan, file itu kemudian dibuka di komputer eksternal, bukan milik perusahaan. Sinta memejamkan mata. Dada kirinya terasa nyeri. Panggil Bayu. Sekarang. Tak lama kemudian, Bayu masuk. Ia tampak ragu, kemejanya agak kusut, dan wajahnya tampak penuh ketegangan. Kamu tahu kenapa saya panggil ke sini? Tanya Sinta langsung. Bayu menggeleng. Tidak, Bu. Sinta menatap langsung ke mata Bayu. Saya beri kamu satu kesempatan untuk jujur. Ada data penting perusahaan yang bocor. Dan semua jejak digital mengarah ke kamu. Bayu mulai gugup. Bu, saya nggak tahu apa-apa. Bayu. Suara Sinta naik 1 oktav. Kamu unduh file itu dini hari. Kamu copy ke flash disk. Kamu buka di komputer lain. Kenapa? Bayu tertunduk. Diam. Lalu bibirnya mulai bergetar. Saya butuh uang, Bu. Saya terlilit utang. Teman saya bilang dia bisa bantu kalau saya kasih bocoran data. Saya cuma pinjam file itu sebentar. Sinta mengepalkan tangannya. Matanya memerah. Tapi ia berusaha tegar. Kamu janji, Bayu. Di awal kamu minta kerja, kamu janji akan berubah. Kamu janji profesional. Tapi nyatanya kamu malah tikam dari belakang. Bayu mulai menangis. Saya salah. Saya hilaf. Kamu bukan anak kecil. Kamu tahu konsekuensinya. Tapi kamu pilih jalan ini. Bayu jatuh berlutut di depan meja kerja Sinta. Tangannya menggenggam pinggiran meja.
Maafkan saya, Sinta. Tolong, jangan pecat saya. Saya udah nggak punya apa-apa lagi. Sinta berdiri perlahan. Ia berjalan memutari mejanya, berdiri di depan Bayu. Kamu salah satu alasan terbesar saya jadi seperti sekarang, Bayu. Tapi saya beri kamu kesempatan. Saya percaya kamu bisa berubah. Tapi ternyata kamu hanya melihat saya sebagai jalan pintas untuk menyelamatkan dirimu sendiri. Saya benar-benar nyesel. Sinta menarik napas panjang. Lalu berkata pelan tapi tegas, saya akan memproses ini secara hukum. Karena ini bukan soal pribadi. Ini soal perusahaan dan ratusan orang yang hidup dari bisnis ini. Bayu semakin menangis. Tapi Sinta tidak bergeming. Saya beri waktu 1 hari. Siapkan pengunduran diri secara tertulis. Dan saya akan pastikan proses hukum tetap berjalan. Tapi saya tidak akan mempermalukan kamu di depan umum. Karena saya bukan seperti kamu dulu. Bayu perlahan bangkit. Tubuhnya gemetar. Ia keluar dari ruangan itu seperti mayat hidup. Alin sudah menunggu di luar. Dan saat ia melihat Bayu keluar dengan mata merah dan langkah lemas, ia tahu, Sinta baru saja kehilangan lagi oleh orang yang sama. Malam itu, Sinta duduk sendiri di ruang kerjanya. Lampu-lampu kota berkedip dari balik kaca besar. Ia menggenggam secangkir kopi yang sudah dingin. Di hadapannya, foto lama dirinya saat pertama kali membuat proposal Sintara ID. Ini belum selesai, bisiknya. Ia lalu membuka email. Membalas undangan dari Dubai. Lalu mengirim satu pesan singkat ke Alin. Kita percepat rencana ekspansi ke luar negeri. Kita tinggalkan semua yang beracun di sini. Suasana Bandara Internasional Soekarno-Hatta sore itu riuh namun tertata. Di antara deretan pebisnis, turis, dan penumpang domestik, langkah Sinta begitu tegas dan anggun. Ia mengenakan setelan formal warna navy gelap dengan kerudung abu lembut yang disematkan bros kecil berukir emas. Di belakangnya, 2 asistennya menarik koper kecil berisi berkas penting dan perlengkapan pribadi. Tujuan mereka jelas. Dubai, menghadiri Global Women Entrepreneurs Forum yang diadakan tahunan dan mempertemukan pemimpin bisnis perempuan dari seluruh dunia. Setelah insiden dengan Bayu, keputusan Sinta untuk segera meluaskan bisnis ke kancah internasional bukanlah bentuk pelarian, melainkan strategi. Ia sadar, dunia terlalu luas untuk dihabiskan bersama orang-orang yang hanya tahu bagaimana menusuk dari belakang. Pesawat lepas landas. Dari balik jendela kabin, Sinta menatap awan-awan yang bergumpal putih. Hatinya tenang, namun pikirannya terus bergerak. Ia tahu, memasuki pasar global bukan perkara mudah. Tapi ia siap. Bahkan lebih siap daripada saat pertama ia memulai dari nol. Tiba di Dubai, mereka langsung dijemput oleh panitia forum dan dibawa ke Hotel Bintang 5 yang seluruh lantainya telah disewa khusus oleh peserta forum. Sinta ditempatkan di lantai 7, dengan kamar luas menghadap Burj Khalifa. Malam itu, ia berdiri di balkon kamar, menatap kerlap-kerlip cahaya kota yang tak pernah tidur. Sebuah pesan masuk ke ponselnya. Dari Alin. Sin, data laporan keuangan kuartal sudah lengkap. Cabang Surabaya melampaui target. Sinta tersenyum tipis. Ia membalas cepat. Bagus. Jangan kendur. Kita akan ajukan proposal joint venture di sini. Keesokan paginya, forum dimulai. Ruangan besar berisi lebih dari 500 pebisnis wanita dari Asia, Eropa, dan Timur Tengah. Sinta tampil sebagai pembicara utama sesi kedua, membawakan topik Transforming Trauma into Triumph, When Pain Becomes Power. Ia berdiri di podium, menatap semua peserta, dan mulai bicara. Saya bukan berasal dari keluarga kaya. Saya bukan lulusan luar negeri. Bahkan, saya pernah tinggal di rumah mertua yang memperlakukan saya seperti pembantu. Suasana ruangan langsung hening. Mata-mata mulai memandang penuh minat. Saya pernah diceraikan suami lewat pesan singkat. Dikhianati oleh orang yang saya bantu. Tapi justru dari sana saya membangun hidup saya kembali. Tanpa kebencian. Hanya dengan keyakinan bahwa harga diri saya bukan untuk dijual. Tepuk tangan panjang menggemuruh. Beberapa peserta bahkan terlihat menahan air mata. Dan setelah sesi itu, meja Sinta penuh dengan undangan pertemuan dari calon investor dan mitra luar negeri. Sore harinya, ia mengadakan pertemuan tertutup dengan 2 pengusaha perempuan dari Prancis dan India.
Mereka tertarik untuk membawa Sintara ID sebagai platform digital pemberdayaan UMKM ke negara mereka. Dalam pertemuan itu, Sinta menjelaskan struktur, visi jangka panjang, dan model kerja bisnisnya. Aku terkesan, ujar Madame Lucille dari Prancis. Bukan cuma soal bisnis, tapi pendekatan emosional yang kamu bawa sangat langka. Dunia butuh pemimpin seperti kamu. Sinta menunduk sopan. Saya hanya melakukan apa yang benar. Namun di balik keberhasilan itu, bahaya mengintai. Saat Sinta kembali ke kamar malam itu, ia menerima email anonim. Isinya singkat namun mengguncang. Awas, ada yang mau sabotase bisnismu dari Indonesia. Orang dekat. Sinta langsung duduk. Tangannya gemetar. Ia meneruskan email itu ke Alin dan meminta sistem keamanan kantor pusat diperketat. Ia juga menghubungi seorang kenalannya di bagian cyber forensik untuk menyelidiki IP pengirim email. 2 hari kemudian, saat ia menghadiri gala dinner forum di sebuah ballroom mewah, salah satu tim keamanan menghubunginya. Bu Sinta, kami mendeteksi aktivitas mencurigakan dari kantor Jakarta. Seseorang mencoba mengakses database klien premium. Dan percobaan itu berasal dari komputer Alin. Sinta nyaris tak percaya. Alin? Bisiknya. Ponselnya hampir jatuh. Ia segera menghubungi tim IT secara privat. Pastikan betul itu benar. Bisa jadi sistemnya di-cloning atau Alin sedang dijebak. Benar, Bu. Kami menduga ada backdoor yang ditanamkan dari file eksternal 2 hari lalu. Kami belum bisa pastikan pelakunya, tapi semua tanda mengarah pada komputer Alin. Malam itu Sinta tidak bisa tidur. Pikirannya kacau. Alin adalah orang yang paling ia percaya. Teman perjuangan sejak awal. Tapi ia juga tahu, sistem bisa dimanipulasi. Dan ini bisa jadi kerjaan orang dalam yang jauh lebih licik dari Bayu. Ia memutuskan kembali ke Indonesia lebih cepat. Ia ingin menangani ini langsung. Sesampainya di kantor Jakarta, ia langsung memanggil tim IT dan Alin. Di ruang rapat, Alin duduk dengan wajah bingung dan kesal. Apa maksud semua ini? Sin? Kenapa aku dituduh sabotase? Sinta menatapnya lurus. Aku nggak nuduh. Aku cuma minta klarifikasi. Karena semua akses ilegal berasal dari perangkatmu. Alin menarik napas kasar. Laptopku sempat kupinjamkan ke Fajar, staf baru bagian marketing. Dia bilang mau install aplikasi desain karena komputer di ruangannya rusak. Sinta langsung memanggil Fajar. Namun Fajar tidak ada. Ia sudah cuti mendadak sejak kemarin. Sinta mencium kejanggalan. Ia minta CCTV dicek. Dan benar, 2 hari lalu, Fajar masuk ruang server bersama seseorang dari luar kantor, yang wajahnya dikenali sebagai mantan anak buah Tara. Sinta mengepalkan tangan. Ini bukan hanya sabotase. Ini pembalasan. Tara ternyata tidak tinggal diam setelah ditinggal Bayu. Dan sekarang, ia berusaha menghancurkan nama Sinta lewat jalur belakang. Segera siapkan laporan polisi. Dan pastikan tidak ada akses dari luar ke server kita sampai semua sistem diperbarui. Bekukan semua akun mencurigakan. Hari itu, Sinta merasa lelah. Tapi bukan karena ancaman itu. Melainkan karena fakta bahwa musuh kadang tidak datang dari jauh. Melainkan menyamar sebagai teman atau karyawan biasa. Di akhir hari, ia memanggil Alin ke ruangannya. Maaf kalau tadi aku sempat curiga. Aku harus netral sebagai pemimpin. Alin tersenyum tipis. Nggak apa, Sin. Justru aku bangga kamu profesional. Kita harus waspada, terutama kalau makin tinggi naiknya. Sinta memeluknya. Kita tidak akan kalah. Aku sudah terlalu jauh melangkah untuk mundur sekarang. Dan malam itu, di ruang kerjanya yang remang, Sinta membuka laptop dan menulis sendiri laporan perkembangan bisnis dan sistem keamanan untuk dikirim ke investor luar negeri. Ia tak mau ada celah. Dunia sedang melihatnya. Dan ia harus membuktikan bahwa seorang perempuan, yang dulu dianggap tidak pantas hanya karena bajunya robek, kini bisa menjadi simbol keteguhan dan kebangkitan. Hujan turun deras mengguyur atap kaca kantor pusat Sintara ID malam itu. Sinta duduk sendirian di ruang kerjanya. Ponselnya bergetar. Pesan masuk dari seorang kontak tak dikenal. Jika kau ingin tahu siapa dalam semua kekacauan ini, datanglah ke Cafe Aster, besok jam 3 sore. Jangan ajak siapapun.
Awalnya Sinta mengabaikannya. Tapi setelah merenung beberapa menit, hatinya tergerak. Ini bisa jadi petunjuk penting. Dia telah kehilangan banyak karena pengkhianatan. Dan sekarang saatnya menyingkap wajah sebenarnya dari bayang-bayang gelap yang menyusup ke perusahaannya. Keesokan harinya, hujan reda. Sinta mengenakan cuat hitam panjang dan syal krem tipis. Ia datang ke kafe Aster tepat pukul 3. Kafe itu kecil, tenang, dan memiliki sudut privat di belakang. Ia masuk perlahan, melangkah tanpa suara, dan menatap ke seluruh penjuru kafe. Di salah satu meja sudut, duduk seseorang yang tak pernah ia sangka akan ia temui dalam kondisi seperti ini, Tara. Tara berdiri. Ia kini jauh berbeda dari dulu. Rambutnya dipotong pendek sebahu, mengenakan blazer mahal, namun senyumnya tetap sama, licik dan penuh perhitungan. Lama tak bertemu, Sinta, ucap Tara sambil duduk dan menyilakan Sinta ikut duduk. Sinta tidak langsung bicara. Ia memandang lekat wajah perempuan yang dulu pernah merampas suaminya, menghancurkan rumah tangganya, dan kini berusaha menjatuhkan perusahaannya. Kau yang kirim pesan itu? Tanya Sinta dingin. Tara menyeringai. Aku tahu kamu bukan pengecut. Kamu pasti datang. Sinta menyilangkan tangan. Langsung ke intinya. Apa maksudmu? Tara menyesap kopinya perlahan. Kamu hebat, Sin. Lebih dari yang aku duga. Bahkan setelah semua tekanan, kamu tetap berdiri tegak. Tapi kamu juga tahu kan, bisnis itu bukan cuma soal idealisme. Kadang, untuk bertahan, kamu harus menyingkirkan saingan. Dengan cara apapun. Sinta menatap tajam. Kau tanam orang di kantor pusatku. Tara mengangguk pelan. Bukan hanya satu. Termasuk Fajar. Dan beberapa lainnya, jawab Tara santai. Kau terlalu percaya pada loyalitas. Tapi bisnis besar seperti ini, tidak bisa bertahan hanya dengan rasa percaya. Sinta mengepal tangannya di bawah meja. Apa tujuanmu sebenarnya? Tara mencondongkan tubuhnya ke depan. Aku ingin kamu menjual Sintara, ID padaku. Setengah kepemilikan. Dalam 1 bulan, aku bisa ubah perusahaanmu jadi 3 kali lipat lebih besar. Tapi kamu harus mundur. Sinta tertawa pelan. Tertawa getir. Kau pikir aku akan menyerahkan hidupku begitu saja setelah semua yang kau lakukan? Jika tidak, bisik Tara, aku akan terus sabotase. Perlahan. Dari dalam, dari luar, hingga kamu tumbang. Pilihannya sederhana. Sinta berdiri. Ia memandang Tara seperti melihat ular berbisa. Dulu, kamu menghancurkan pernikahan aku. Kau fitnah aku hanya karena aku sederhana. Sekarang kau coba hancurkan kerja keras bertahun-tahunku hanya karena kamu haus kekuasaan. Tapi Tara, kamu lupa satu hal. Apa itu? Tanya Tara tanpa gentar. Aku bukan Sinta yang dulu, bisiknya tajam. Aku akan lawan. Aku akan bersihkan semua racun yang kamu sebarkan. Dan ketika aku berhasil, aku akan pastikan namamu di blacklist oleh semua investor internasional yang bekerja denganku. Tara berdiri, menahan emosi. Kau kira kamu lebih hebat dariku? Sinta tersenyum tenang. Aku tidak perlu merasa lebih hebat. Aku hanya perlu menjadi cukup kuat untuk tidak membiarkan orang sepertimu menang. Sinta pergi meninggalkan Tara yang masih berdiri membeku. Di luar kafe, langit mendung lagi. Tapi Sinta tahu, badai sebenarnya belum benar-benar datang. Sesampainya di kantor, ia langsung mengumpulkan seluruh tim inti. Ia mempresentasikan rencana darurat. Audit ulang seluruh sistem dan perangkat kerja. Penyaringan ulang semua karyawan dalam divisi strategis. Mendirikan divisi internal security berbasis AI. Melibatkan lembaga swasta internasional untuk forensik digital. Mulai malam ini, kita bekerja 2 kali lipat. Kita tangkap semua mata-mata. Kita kunci semua celah. Dan aku sendiri yang akan memimpin. Alin yang duduk di sampingnya bertanya pelan, kamu yakin mampu melawan mereka semua, Sin? Tara punya koneksi kuat. Bahkan di luar negeri. Sinta menatap Alin. Matanya tajam tapi hangat. Justru karena itu aku tidak bisa berhenti. Aku tidak berjuang demi dendam. Aku berjuang demi semua perempuan yang pernah diinjak-injak dan tidak dianggap. Kita harus menang. Beberapa hari kemudian,
Satu persatu anggota internal yang terlibat dalam sabotase terdeteksi. Termasuk 2 staf senior yang selama ini menjadi tangan kanan dalam ekspansi regional. Sinta membuat konferensi pers tertutup untuk para investor dan stakeholder. Ia menjelaskan secara transparan semua yang terjadi, tanpa menutupi kebobrokan yang hampir menjatuhkan perusahaannya. Namun justru karena keberaniannya itu, ia mendapatkan kepercayaan lebih besar. Salah satu investor asing menghubunginya melalui video call. Sinta, integritas seperti ini yang kami cari. Kami akan dukung ekspansi kamu ke Asia Tenggara dan Uni Emirat Arab. Hari-hari berikutnya menjadi masa paling sibuk dan paling menentukan dalam hidup Sinta. Ia menyusun ulang fondasi perusahaan, membentuk kembali jaringan kerja, dan membangun sistem keamanan internal berlapis. Tara masih mencoba mengganggu dari balik layar. Tapi semua upayanya seolah mental. Sinta sudah terlalu kuat untuk dihancurkan dengan trik murahan. Hingga pada akhirnya, Sinta menerima laporan terakhir dari Alin. Semua bersih. Tidak ada lagi infiltrasi. Sistem kita sudah aman. Sinta hanya menatap langit dari balik jendela ruangannya. Kali ini awan-awan tampak cerah. Tapi ia tahu, musuh kadang tidak selalu pergi. Mereka hanya menunggu. Dan dia akan selalu siap. Cuaca di Jakarta sore itu sedikit mendung. Langit berwarna abu-abu, dan angin berhembus pelan, seolah menjadi pertanda akan datangnya sesuatu yang besar. Di dalam rumah mewah milik keluarga Bayu, yang dulunya menjadi saksi hinaan, caci maki, dan pengusiran terhadap Sinta, kini sedang sibuk dipenuhi tamu. Mertua Sinta, Buati, tengah mempersiapkan sebuah acara kecil untuk merayakan ulang tahun cucunya dari anak pertamanya, Dimas. Semua keluarga besar berkumpul. Bayu pun ada di sana. Wajahnya sedikit tirus, matanya tampak lelah, tidak semengkilap dulu ketika masih berdampingan dengan Tara. Kini Tara pun tak lagi ada di sisinya. Hubungan mereka kandas setelah bisnis gelap Tara terbongkar dan banyak proyeknya digagalkan Sintara ID. Bayu seperti kehilangan arah. Ia kembali ke rumah orang tuanya. Hidupnya kini stagnan. Hanya menjadi manajer kecil di perusahaan milik kerabat jauh. Hari ini pasti meriah, ya Bu? Ucap salah satu tamu yang datang. Iya dong. Tapi aku agak heran. Sinta kok belum datang ya? Dengar-dengar dia udah pulang ke Indonesia. Sahut tante lainnya dengan suara cukup lantang. Seketika suasana jadi hening. Buati hanya melirik dengan tatapan tak suka. Ia masih menyimpan rasa benci. Bahkan setelah tahu bahwa Sinta kini menjadi pengusaha perempuan paling sukses di Indonesia, egonya terlalu tinggi untuk mengakui kesalahannya di masa lalu. Sinta? Perempuan itu udah bukan siapa-siapa di keluarga ini. Udah dicerai Bayu. Jangan bawa-bawa nama dia di rumah ini, gerutu Buati. Bayu terdiam. Wajahnya agak menegang. Di dalam hatinya, rasa bersalah terus menghantui. Ia tidak pernah benar-benar ingin menceraikan Sinta. Tapi tekanan ibunya, fitnah Tara, dan egonya sendiri membuatnya mengambil keputusan terbodoh dalam hidupnya. Tak lama kemudian, suara deru mesin terdengar dari luar pagar. Semua orang yang berada di dalam rumah sontak menoleh ke jendela. 5 mobil mewah berwarna hitam metalik berhenti di depan rumah. Masing-masing berjenis SUV kelas premium dengan kaca film gelap. Pintu mobil pertama terbuka. Seorang pria berbadan tegap dengan setelan jas rapi turun. Ia berjalan menuju pintu rumah, lalu membuka pintu mobil tengah. Semua mata kini menatap penuh tanda tanya. Bahkan Bayu berdiri dari duduknya. Dan kemudian, Sinta turun dari mobil dengan langkah anggun. Ia mengenakan gaun modern berwarna krem dengan potongan simpel namun elegan. Di lehernya melingkar skarf sutra tipis berwarna pastel, dan di lengannya tergantung tas kulit asli limited edition yang hanya dimiliki kalangan atas dunia bisnis. Rambutnya tertata rapi, wajahnya bersih dan bersinar, jauh dari bayangan istri yang dulu mereka hina. Semua orang terdiam. Mulut Buati terbuka sedikit tanpa suara. Bayu terpaku di tempatnya. Dimas dan istrinya bahkan sampai berdiri dan melongo. Sinta berdiri di ambang pintu. Di belakangnya, 2 asisten dan 1 bodyguard pribadi menyusul dengan sopan. Selamat sore, ucap Sinta datar namun sopan. Apa aku terlambat? Buati masih terdiam. Namun raut wajahnya berubah. Antara malu, kaget, dan tak percaya. Bayu akhirnya bicara.
Suaranya pelan. Sinta, kamu. Sinta melangkah pelan masuk ke dalam rumah. Semua mata mengikuti setiap langkahnya. Aura keanggunan dan kekuatan terpancar jelas dari dirinya. Tidak ada sedikitpun kesan perempuan lemah yang dulu mereka tuduh, fitnah, dan usir dengan hinaan. Aku diundang oleh Dimas. Katanya ada acara keluarga. Dan sebagai bagian dari masa lalu, aku rasa tak ada salahnya datang. Ujar Sinta dengan nada yang tenang namun menghujam. Buati akhirnya bersuara. Kau datang bawa rombongan begitu. Mau pamer? Mau menghina kami karena sekarang kamu kaya? Sinta memandang Buati lurus. Saya tidak datang untuk menghina siapapun, Bu. Tapi saya tidak bisa membiarkan nama saya terus dibicarakan seolah saya tak berarti. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa perempuan yang pernah kalian usir karena baju robeknya, kini mampu membeli ratusan baju bermerek untuk siapapun yang ia mau. Seseorang dari tamu menahan napas. Tak ada yang berani berkata-kata. Sinta melanjutkan, saya datang bukan sebagai istri Bayu, tapi sebagai Sinta. Pemilik utama Sintara Group, dengan 12 cabang di luar negeri, dan 2 perusahaan patungan dengan investor global. Bayu menunduk. Tangannya gemetar. Buati terlihat sangat terguncang. Jadi, semua itu benar. Sinta hanya mengangguk. Saya tidak datang untuk memamerkan semuanya. Saya datang untuk memberikan satu pesan. Ia menatap Buati dan Bayu bergantian. Dulu kalian merendahkanku karena penampilanku. Kalian hina aku hanya karena aku tak punya apa-apa. Tapi satu hal yang kalian lupakan, harga diri dan kerja keras seseorang tak bisa dinilai dari baju yang robek atau rumah yang sempit. Tapi dari ketulusan, kejujuran, dan keberanian untuk bangkit meski diinjak-injak. Tiba-tiba suara tangis terdengar dari sudut ruangan. Ibu Bayu, Buati, menangis terisak. Entah karena malu, karena menyesal, atau karena sadar telah kehilangan seseorang yang luar biasa. Bayu berjalan mendekati Sinta. Sinta, aku minta maaf. Semua itu salahku. Aku dibutakan. Sinta menatapnya tanpa dendam. Aku sudah memaafkanmu, Bayu. Tapi memaafkan bukan berarti aku akan kembali. Aku sudah terlalu jauh melangkah untuk kembali ke masa lalu yang penuh luka. Suasana makin tegang. Namun juga penuh rasa lega. Sinta membungkuk kecil sopan. Terima kasih atas semuanya. Aku pamit. Ia berbalik dan melangkah pergi. Tubuhnya tegak. Kepalanya tidak menunduk sedikit pun. Di luar, para sopir dan asistennya sudah siap menyambut. Mobil-mobil mewah itu kembali meluncur pelan, meninggalkan rumah yang kini sunyi, penuh penyesalan, dan rasa kehilangan yang terlambat. Sinta membuka jendela mobil, menatap langit yang mulai cerah. Hatinya tenang. Ia tahu, perjalanannya belum selesai. Tapi satu hal pasti, ia sudah menang.